Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kita tahu, semua umat Islam tahu bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang fana, yang sebentar lagi mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas, pasti akan kita tinggalkan. Kesadaran bahwa dunia ini fana yang membuat kita taat dan takut kepada Allah. Kesadaran kita terhadap dunia yang fana ini membuat kita semakin dekat kepada Allah. Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah mengiktibarkan seolah-olah perjalanan dunia ini bagaikan kita naik sebuah bahtera yang besar, naik sebuah bahtera yang sangat besar. Bahtera itu akan menuju pulau yang bernama akhirat, yaitu tujuan akhir dari perjalanan bahtera tersebut. Namun bahtera itu akan singgah sebentar di sebuah halte yang akan berangkat lagi menuju pulau akhirat, yaitu tujuan akhir tadi. Di halte tadi, yaitu halte yang bernama dunia, halte itu bernama kepulauan dunia. Semua penumpang diperbolehkan turun, semua penumpang diperbolehkan untuk masuk ke dalam dunia guna mengambil bekal untuk menuju perjalanan berikutnya, yaitu kepulauan akhirat, di mana itu adalah perjalanan terakhir dari segala kehidupan di dunia yang fana ini. Penumpang dibagi dari 3 golongan, kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang sadar betul mereka bahwa dunia ini adalah tempat persinggahan sementara, yang mereka sadar benar bahwa dunia ini bukan tujuan, bahwa dunia ini hanyalah kefanaan yang tidak akan bisa kita andalkan di hadapan Allah. Mereka adalah orang-orang alim, orang-orang soleh, yang seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, mereka lah wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Mereka tidak terfana, tidak terperdaya oleh dunia ini. Mereka hanya mengambil bekal secukupnya, mengambil bekal yang diperlukan, lalu kembali ke bahteranya, kembali ke dalam kapal untuk menuju perjalanan selanjutnya, yaitu kepulauan akhirat. Penumpang kedua yaitu orang-orang yang sempat dilalaikan oleh kehidupan dunia, yang dunia ini hampir-hampir saja melalaikan mereka. Hampir saja mereka mengambil bekal sebanyak-banyaknya, hampir saja mereka dilalaikan bahwa kapal akan segera berangkat. Namun setelah peluit kapal berbunyi, barulah mereka sadar bahwa kapal akan segera berangkat kepada kepulauan akhirat, yaitu tujuan utama dari perjalanan kehidupan dunia, di mana di pulau akhirat itu semua amal akan diperhitungkan, semua perbuatan akan dimintai pertanggungjawabannya. Saat peluit kapal berbunyi, barulah dia sadar bahwa kapal akan berangkat. Barulah dia sibuk mengejar kapal itu, berlari mengejar kapalnya, berlari mengejar bahteranya, dan berharap dia bisa sampai ke dalam bahtera sebelum bahtera itu berangkat ke kepulauan akhirat tersebut. Walaupun mereka sempat masuk ke dalam kapal, tapi apa boleh buat, kadang-kadang tempatnya sudah didudukin oleh orang lain. Inilah orang-orang yang hampir dilalaikan oleh kehidupan dunia. Namun Allah maha menerima taubat, Allah maha menerima segala permohonan ampun dari hambanya. Maka Allah beri kesempatan mereka naik ke dalam kapal. Adapun penumpang dari golongan ketiga ialah orang-orang kafir, orang-orang fasik, dan orang-orang munafik, yang mereka menyangka dunia ini adalah tujuan akhir, yang mereka menyangka dunia ini adalah segala-galanya, yang juga mereka menyangka bahwa dunia ini adalah tempat bernaung mereka, tempat kebahagiaan mereka, tempat mereka meraup nikmat sebanyak-banyaknya. Maka mereka lalai bahwa bahtera atau kapal mereka akan berangkat lagi kepada kepulauan akhirat. Mereka dilalaikan terus dan dilalaikan terus, sehingga saat peluit kapal berbunyi pun mereka tidak kembali ke dalam kapal, karena sudah terfana oleh kenikmatan dunia, kelezatan dunia yang sementara. Dan pada akhirnya kapal meninggalkan mereka, sehingga mereka terperdaya dengan segala hijau ranaunya dunia ini,
dan mereka tidak dapat tempat di akhirat, mereka tidak dapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Imam Al-Ghazali rahimahullah mengiktibarkan kepada kita, mencontohkan kepada kita untuk dijadikan pelajaran bahwa dunia ini adalah sementara, dunia ini fana, dunia ini tidak ada apa-apanya. Kalau dunia ini berharga kata Allah, tentu Allah tidak kasih minum walau seteguk air kepada orang-orang kafir. Dan dunia ini tidak ada harganya kata Allah, walau dengan selembar sayap nyamuk. Semoga Allah tidak melalaikan hati kita, semoga Allah membukakan hati kita bahwa dunia ini adalah fana. Semoga Allah menetapkan hati kita dalam agama ini. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika. Wahai Allah, kami yang Maha Pengasih, tetapkanlah hati kami di dalam agama. Jangan sampai kami dilalaikan oleh kehidupan dunia. Kehidupan dunia hanya sementara. Semoga Allah merahmati perjalanan hidup kita. Semoga Allah selalu memberikan kebaikan dalam setiap amaliah-amaliah kita. Semoga Allah menerima segala perbuatan baik kita, walau sebesar jarah sekalipun. Kalau itu jalan kita selamat, insya Allah akan menyelamatkan kita. Tapi kalau kita lalai, walau sebesar jarah pun dosa kita, itu juga yang bisa mencampakkan kita ke dalam neraka. Semoga Allah mengampuni kita semua, mengampuni dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Semoga Allah merahmati semua orang-orang yang ada di dunia ini. Usikum binafsihi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.